Di tepi hutan abadi yang misterius, Bayu berdiri teguh, obor di tangan, siap menembus kabut tebal demi mencari desa tanpa nama yang legendaris. Dengan tekad membara, Bayu melangkah memasuki hutan yang diselimuti kabut. Setiap langkahnya membawa harapan dan keberanian di tengah kegelapan. Hutan abadi, dengan keheningan yang mencekam, menantang keberanian Bayu dalam pencariannya yang penuh bahaya. Bayu memasuki desa tanpa nama, di mana rumah-rumah kayu hitam dan penduduk berpakaian serba putih memancarkan ketenangan yang menakutkan. Rumah-rumah kayu hitam dengan atap berlumut menyala dengan cahaya redup, menambahkan sentuhan menyeramkan ke desa yang sudah sepi. Penduduk desa yang berpakaian serba putih, wajah mereka pucat dan tidak beremosi, menambah suasana aneh di desa tanpa nama. A young woman leads Bayu into the village hall, where an ominous, massive tombstone dominates the space. The tombstone booms a chilling welcome. Selamat datang, wahai yang terhilang. Siapa yang menginjak tanah ini akan menjadi bagian dari kami. Bayu realizes with mounting dread that he has stumbled into a village of spirits. Bayu tersesat di hutan lebat, di mana pohon-pohon aneh dan terdistorsi muncul karena kabut tebal. Kebingungan mencengkeram Bayu saat ia mengembara tanpa tujuan, putus asa mencari jalan keluar dari labirin hutan yang membingungkan. Suara-suara menakutkan bergema di hutan, meningkatkan rasa gelisah dan terisolasi. Seolah dari mimpi, sebuah desa terwujud di hadapan Bayu, sebuah ilusi halus di jantung hutan. Di rumah Ratri yang kuno, Bayu bertemu dengan Ratri yang cantik, namun diliputi kesedihan abadi. Matanya mencerminkan beban yang tak terucapkan. Ratri mengungkap kutukan yang menghantui desa itu, dan dengan nada lirih, dia mengakui perannya sebagai penjaga yang terbebani takdir. Dalam bisikan penuh harapan, Ratri menyatakan bahwa Bayu adalah secercah harapan terakhir bagi desa yang dilanda kutukan. Di mimpi Bayu, kenangan masa lalu tentang Ratri dan desa Kertalaya yang bahagia sebelum kutukan muncul, memancarkan kehangatan dan kedamaian yang sekarang hilang. Ratri, penuh cinta, memanggil Kertalaya saat dia jatuh cinta pada Arya, sebuah keputusan yang akan mengubah takdir desa mereka selamanya. Keputusan Ratri untuk melanggar perjanjian merobek tabir kebahagiaan, membayangi desa dengan takdir yang tak terhindarkan. Di pusat desa, Bayu berdiri tegak, dikelilingi oleh kehadiran roh-roh yang tak kasat mata. Saat dia mengucapkan nama Kertalaya dengan kekuatan yang menggema, kabut mulai berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan desa yang perlahan kembali ke kejayaannya. Saat kutukan itu hancur berkeping-keping, Ratri tersenyum haru. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya saat dia menyaksikan transformasi desa yang membebaskan. Bayu and Ratri stand at the forest's edge, their gazes fixed upon the liberated village of Kertalaya, a testament to their courageous journey. In a moment of profound gratitude, Ratri whispers, "Terima kasih Bayu, atas keberanianmu. Aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang." Her voice filled with peace. Bayu embarks on his continued journey, carrying within him invaluable lessons of love, sacrifice, and the potent strength of a name. Bayu terbangun dari mimpi buruk, napasnya tersengal, terperangkap dalam bayangan pohon tua dan bisikan tak jelas. Kilas balik, mimpi membawa penonton ke pohon tua dengan akar menjalar dan pahatan samar, menciptakan suasana misterius dan menakutkan. Di desa tanpa nama, Bayu menyusuri jalan setapak yang sunyi dalam senja abadi, dikelilingi rumah-rumah kosong dan tatapan hampa arwah-arwah tanpa nama. Dalam bisikan samar, Ratri membimbing, "Cari pohon waktu gede. Di sanalah nama itu disembunyikan." Bayu menemukan sebuah pohon raksasa, akarnya tertanam dalam di tanah, sementara bisikan Kertalaya bergema dari segala arah. Saat Bayu menyentuh ukiran kuno itu, angin kencang bertiup di sekelilingnya, membawa bisikan halus Kertalaya. Bayu berteriak, "Kertalaya!"
saat tanah bergetar di bawah kakinya. Dan kabut mulai menghilang, memperlihatkan wujud asli desa tersebut. Desa Kertalaya terbangun dari tidur kutukannya. Rumah-rumah bobrok berubah menjadi rumah-rumah biasa, dan penduduk desa mendapatkan kembali wujud asli mereka. Ratri muncul sebagai wanita muda yang berseri-seri. Senyum emosionalnya menjadi mercusuar harapan dan rasa syukur. Dengan suara penuh haru, Ratri lirih berkata, "Kau berhasil, Bayu. Kau telah membebaskan kami." Bayu, penjaga Kertalaya, memilih untuk menetap, menjadi mata dan pedang bagi desanya, menjaga batas hutan dengan obor dan golok di senja yang mulai merangkak.